bandeng. Iya, itu kenapa? Karena kita udah kenal bebek, kita udah kenal ayam, kita kenal sambal, kita kenal lalap, kita sudah terbayang. Itu jadi khusyuk. Itu contoh yang paling gampang. Nah, untuk membantu supaya kita khusyuk, maka kita mutolaah kembali bacaan-bacaan sholat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita paham tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Nggak usah diterjemahin. Langsung kita paham. Ar-Rahman maknanya Ar-Rahim. Maknanya apa? Maliki Yaumiddin. Coba usahakan Bapak Ibu semua jamaah pahami kata-kata lafaz yang kita baca atau bayangkan kalimatnya. Bayangkan tulisannya, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan tulisannya, apalagi sekaligus kita pahami lafaz kalimatnya. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tuh, apa tuh ihdinas? Apa siratal? Apa mustaqim? Kita mesti paham. Itu insya Allah dengan cara itu sedikit-sedikit kita latihan. Maka latihan itu ada di sholat sunnah. Di saat sholat sunnah kita latihan sambil merenungkan bacaannya itu sendiri. Jangan terburu-buru. Kita sholat duha, kita latihan ya sholat duha, kita latihan di sholat sunnah lainnya. Begitu. Insya Allah nanti di saat kita sholat wajib sudah mulai paham betul. Ketika kita mengatakan Rabbi ghfirli warhamni, Tuhan, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa? Ya Allah, dan sayangilah aku ya Allah. Wajburni, cukupilah segala kebutuhanku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Warzuqni, tambahkan rezeki ya Allah. Wahdini, berilah kami petunjuk, hidayah, taufik. Wa'afini, dan sehatkan aku lahir batin. Wa'fu anni, dan maafkan kesalahanku. Tadi aku berjalan, aku punya salah di jalan. Tadi aku bicara, aku punya salah kelewatan bicaranya yang tidak layak didengar orang, karena lupa. Nah, wa'afini wa'fu anni. Jadi sholat itu kata ulama as-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Kalau dilihat dari bacaan-bacaannya. Kalau Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, ini kalau kita pakai dalil as-sholatu az-dzikri, maka orang yang sholat tapi tidak mengingat Allah, hatinya lalai kemana-mana, maka masuknya sholat itu di ayat fawailul lil musholin. Makanya jangan lalai. Apa itu lalai? Dia mengatakan Robbi fili warhamni wajubuni, tapi ingatannya di pasar, Wan. Ingatannya lagi kerja, ingatannya lagi, aduh, kunci yang kemarin saya lupa. Ingat saya ada di sono, di apa? Ditaruh di gantungan, Wan. Padahal lagi baca Robbi fili warhamni. Nanti buyar konsentrasinya. Begitu pandai dan sangat pintar itu iblis setan yang ada di dalam hati kita. Selalu hati kita dialihkan kemana-mana di saat kita sholat. Yang seharusnya sesuai dengan rukun sholat, ya, rukun kolbi, rukun fi'li, rukun qauli bersatu. Apalagi sih yang namanya sholat buat ibadah akhirat. Kita bawa motor aja, kalau nggak rukun kolbi, rukun fi'linya nggak bareng, Wan, tabrakan, Wan, bahaya. Ya, kita lagi pegang motor, pegang rem semua di tangan, tapi hati kita kemana-mana. Lagi ngoceh, lagi ngomel, lagi ngingetin sesuatu, lagi ngayat, di depan berhenti.
Ya, karena kita lupa, akhirnya orang berhenti di depan kita nggak berhenti, nggak ngerem. Itu bahaya. Makanya wala takunanna minal ghafilin. Janganlah engkau jadi orang yang lalai. Lalai dunia, lalai akhirat menunjukkan bahayanya jelas, faktanya jelas. Ente lupa naruh dompet, kan? Di tempat umum, di tempat telepon atau di ambil ATM, dompet ente buka, taruh, ente berangkat aja. Ada orang yang masuk ATM berikutnya, ente datang lagi, balik lagi, nggak tahu Pak saya, padahal udah ada di kantong, Pak. Jadi lupa itu berbahaya, baik lupa dunia, apalagi lupa. Makanya ketika kita sholat, ada selain kita memenuhi kebutuhan yang lahir, memahami setiap lafaz kalimat sholat bacaannya, menghadirkan hati kita sesuai dengan keadaan kita lahir sholat. Kalau kita lagi ruku, kita lagi sujud, hati kita juga ruku, hati kita juga sujud. Jangan kita ruku dan sujud, hati kita ada di pasar atau di tempat lain. Itu yang nggak boleh. Nah, oleh karena itu, pada pelajaran kita pagi ini, 66 halamannya, Al-Faslu Salis Bisyurutil Batinati min a'malil qalbi. Syarat pasal yang ketiga pada menyatakan syarat sholat batin itu daripada amal yang di dalam hati. Ketahui olehmu bahwasanya sembahyang itu ada baginya zohir, yaitu mengerjakan segala rukun yang zohir, dan adanya batin, yaitu menjaga hati. Jadi bagaimana kita mengarahkan, memposkukan sholat kita sesuai apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat, serta sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ini memang perlu latihan dan latihan. Bahkan ada orang yang sudah umur 50 tahun tapi sholatnya belum bisa khusyuk. Ada orang yang sampai meninggal sholatnya belum juga bisa khusyuk secara normal, secara full. Makanya ada satu hadis Nabi mengatakan, ya, di sini ya, Innal abda la yusalli sholata la yuktabu lahu sudusuha wala asyruha wa innama yuktabu lil abdi min sholatihi ma aqala minha. Itu halaman 67 di bawah. Sabda Nabi, innal abda la yusalli as-sholata la yuktabu lahu sudusuha wala asyruha wa innama yuktabu lil abdi min sholatihi ma aqala minha. Seorang hamba Allah yang bersungguh-sungguh ia melakukan sholat, padahal tidak disuratkan, tidak dicatat baginya pahalanya kecuali 1/6-nya atau 1/10-nya atau 1/3-nya. Jadi tergantung akal dia, konsentrasi dia di mana. Kadang-kadang rakaat pertama, rakaat kedua benar. Rakaat ketiga terganggu. Berarti yang dicatatnya itu yang 2 rakaat aja. Yang full pahalanya, yang rakaat ketiga separuh atau setengah atau 1/4 atau 1/3, tergantung berapa ingatannya dan berapa banyak gangguan goplahnya, lalainya di saat dia sholat. Kadang-kadang udah akhir kan, kita sudah tahiyat akhir, diingetin hal-hal yang lain, kabur lagi. Begitu saudara, setiap hari kita ibadah kita diganggu terus agar sholat kita tidak sempurna full 100%. Makanya setiap orang sholat mungkin ada yang 100%, jarang kali 100%. 50%, 30%, 20%, 10%, atau mungkin 1%. Dan makanya kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah, tiada daya untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Tidak daya untuk melawan iblis dan setan atas segala gangguannya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita bisa melakukan taat, mengikuti perintah Allah. Illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah yang maha azim, yang maha mulia. Saudara-saudaraku semua, di mana saja
dapat mengikuti talim angka salimah. Malam tanhahu sholatahu anil fahsyai wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Itu halaman 67 di tengah. Malam tanhahu sholatahu anil fahsyai wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya tidak bertambah apa-apa daripada Allah kecuali makin jauh. Artinya dia dibimbing oleh syaitan, bukan hidayah Allah yang mengikuti dia, yang menggerakkan ibadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo. Jadi sholat yang disertai secara pertama lahiriahnya dilakukan secara lahiriah dengan wudhu, suci, pakaian, badan, tempat sholat dari najis. Sudah dia berwudhu, tingkatkan lagi pakaian, badan, tempat sholat. Kemudian ini syarat di luar sholat. Yang kedua, menghadap kiblat. Fokuskan dirinya, badannya, kepalanya, hatinya menghadap kiblat. Walaupun kiblat tidak terlihat oleh kita. Sesuai dengan arah di masjid, di musola sudah ada arahnya. Kalau tidak ada, ambil kompas yang ada di HP, arah kiblat. Udah fokus kita, baru kita niat sholat. Sesudah kita di dalam sholat, kita jaga betul-betul jangan sampai bisikan syaitan mengganggu lagi di hati kita. Terus dia akan berusaha, makanya ditutup. Nah, ketika kosong sebenarnya saudara, ketika kosong itulah dia masuk. Udah masuk di dalam, susah ngusirnya. Makanya bacaan-bacaan yang kita baca itu mesti ada isinya, nggak kosong. Kayak tadi, Rabbi ghfirli, tuh, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, Rabb yang maha tinggi. Kepala kita taruh di bawah. Dari seluruh tubuh kita taruh kepala kita yang paling atas, kita letakkan di bawah, di tempat sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, Rabb yang maha tinggi segalanya. Kita mengatakan itu. Allahu Akbar, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu Akbar. Dihayati kalimat-kalimat itu. Dengan perlahan dibacanya. Berulang lagi. Kalau kita belum paham, dibaca lagi. Di luar sholat kita buka tulisannya. Bacaan-bacaan sholat. Ketika kita membaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita paham itu artinya semua. Ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Paham enggak itu artinya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi saudara-saudaraku semua bukan tidak perlu. Kalau kita belum paham ayat yang suratnya panjang-panjang, ayatnya panjang-panjang, ada 10-20 ayat. Nah, coba kita latihan yang pendek dulu. Supaya kita bisa khusyuk, bisa konsentrasi, bisa sholat kita nilainya lebih baik. 2 rakaat sholat yang dilakukan seorang hamba di waktu malam dengan khusyuk lebih baik daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba tidak atau tanpa khusyuk. 2 sama 1000, kebanyakan 1000, tapi 1000 itu sama sekali 0.
Kalau boleh saya beri contoh, saudara. Kita nembak, kita arahkan tembakan kita ke satu tempat. Itu enggak sekaligus, kalau kita belum biasa, enggak bakalan kena, saudara. 10 peluru, mungkin 10-10-nya kosong. Kalau nembak, kita enggak punya senapan. Nimpuk. Ambil batu di depan kita, tiang listrik. Dalam jarak 5 meter, kita timpuk latihan. Belum tentu 5 buah batu kena 5-5-nya, ya enggak? Tapi kalau kita latihan setiap hari, lama-lama 5 batu, 5-nya kena semua. Nah, inilah perlu latihan. Makanya seumur hidup kita ini adalah kita terus sambil kita praktek dan berlatih. Bagaimana agar sholat kita bisa berubah lebih baik dan lebih baik. Semakin usia kita bertambah, insya Allah sholat kita makin lebih baik dan makin berkualitas. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kullu sholatin, kata Al-Hasan Bisri, kullu sholatin la yahduru fihal qalbu faya ilal uqubati asra'u. Tiap-tiap sholat yang tidak hadir hati di dalamnya, maka siksa lebih cepat datang kepadanya. Maksudnya ialah sholat yang dilakukan tanpa kehadiran hati, jadi lebih banyak siksa, maksudnya tidak membawa dia ketenangan jiwa dan pikirannya. Terganggu dan terganggu terus, gara-gara dia sholat main-main. Makanya kita sholat jangan main-main, benar-benar kita sholat. Selalu minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah kuatkan kita, Allah jaga kita dari segala gangguan syaitan. Pada pelajaran yang lalu, perbanyaklah baca ta'awuz. Ta'awuz itu macam-macam, saudara. Coba saya tanya, masih ingat enggak? Ta'awuz itu ada berapa macam? Bagaimana kita ta'awuz waktu kita sholat? Bagaimana ta'awuznya? Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu pada saat kita minta dilindungi Allah daripada gangguan setan pada saat kita sholat dia datang. Bagaimana kalau kita membaca Quran, ta'awuznya? Bagaimana kalau kita ta'awuz karena kita takut gangguan binatang buas, kita jalan di tengah malam, ya kita takut ada jin, syaitan dan sebagainya. Kita mau tidur, mau tutup pintu, lagi banyak banget maling, lagi banyak banget ini itu kejahatan, atau banyak petir, banyak hujan, tinggal di sisi gunung, kaki gunung, takut longsor. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kita mau keluar rumah, mau menuju tempat pekerjaan kita, atau kita pulang dari tempat yang kerja kita malam hari sudah jam 12, rawan kejahatan. Lalu kita baca ta'awuznya, a'udzu bikalimatillahi tammat. Itu banyak, saudara. Jadi itu spesialis yang Nabi anjurkan, ajarkan kepada kita. Jamaah yang berbahagia. Itu. Jadi kesempurnaan hadir hati di dalam sholat itu banyak. Yaitu hadirnya hati kita disesuaikan, difokuskan kita menghadap kiblat. Lahirianya menghadap kiblat, menghadap ke arah kiblat yang dari kita Indonesia ke barat, ke kanan sedikit beberapa derajat. Hakikatnya hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara sama orang, muka kita kan berhadapan sama orang yang kita bicara, betul? Tapi kalau kita bicara sama orang, tapi muka kita ke belakang atau ke samping kanan kiri, orang lain yang berbicara kita, bagaimana nilai?